Kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada dekapan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal, Engkau melihat setiap kami, dan kami tahu Engkau Allah yang baik. Dan Engkau yang akan bersabda kepada kami, berfirman kepada kami, sehingga apapun keadaan kami saat ini, kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semua. Bingung ya jawabnya shalom apa selamat pagi ya? Shalom. Oke, kita bersyukur kita masih bisa ibadah sama-sama. Tadi yang telat masih banyak ya sepertinya, jadi jangan lupa untuk datang tepat waktu ya. Oke, kita akan sama-sama sekarang baca firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah Come to Me. Nah, jadi kita akan dasari pembacaannya nanti dari Matius pasal 11. Nah, tapi sebelumnya ini bukan keadaan yang mudah saat ini. Kita lihat COVID naik lagi, angkanya juga cukup tinggi, sekitar 7.000 sampai 8.000 ya per hari kurang lebih. Saya nggak tahu ya kemarin berapa, nggak lupa ngecek. Angkanya cukup tinggi, bahkan staff sound system kita, Coach Ciwi lagi kena nih. Jadi hari ini agak-agak hektik nih di dalam gereja ya. Jadi kita doakan juga lah ya untuk teman-teman kita, siapa yang kita kenal supaya boleh pulih kalau ada yang kita kenal. Lalu keadaan yang tidak mudah adalah saya tahu minggu depan, ya sekitar akhir November lah ya, awal Desember kalian akan masuk ke pekan ujian. Nah, tapi minggu depan sudah masuk minggu Advent juga ya. Jadi Natal juga sudah dekat. Kurang lebih kira-kira hampir 5 minggu lagi ya. Jadi minggu depan itu sudah tinggal 4 minggu lagi. Advent itu, Natal itu akan tiba. Jadi hari ini saya pengen bahas satu bagian firman Tuhan juga untuk menguatkan kalian masuki pekan-pekan ujian. Bagi yang ujian semua kan ya? Ada yang nggak ujian nanti minggu depan? Masih ujian kan ya? Masih normal kan sekolahnya ya? Oke, saya mau kasih lihat kalian satu. Nah, sorry tadi belum nyala soalnya. Nah, ada yang udah nonton? 1, 2, 3, 4. Tuhan nih kalian benar-benar belajar buat ujian ya. Udah siap untuk ujian nih berarti ya. Siapa yang udah nonton dua-duanya angkat tangan? Dikit amat. 1, 2. Serius 3, 4. Udah, yang nonton salah satu aja. Oh lumayan kalau yang nonton salah satu aja. Oke, boleh turunkan, thank you. Nah, saya mau tanya nih, di antara dua tokoh ini, apa sih kesamaannya? Sama-sama black ya kalian bilang ya. Namanya doang ya, karena satu bukan warna kulit yang black ya. Nah, kalau saya kan cek lah ya kalau kalian lihat misalnya di fandom-fandomnya, nah itu ada tuh biasa karakteristik dari setiap superhero. Nah, biasanya tuh yang tertulis di sana itu ada satu kata yang sering kepake sih. Tulisannya adalah superhuman ability. Nah, apa sih superhuman ability itu? Nah, salah satunya yang paling obvious, paling kelihatan adalah ketika dia itu punya stamina yang nggak habis-habis. Dari pindah, atau jauh lari, pukul-pukulan, nggak capek-capek, dipukul, dihajar, nggak jatuh-jatuh, nggak tumbang-tumbang, bahkan nggak luka, atau macam-macam deh ya. Superhuman, kuat banget. Mau diapain, dipukul, ditinju, ditembak-tembak, ting-ting-ting, pelurunya mental-mental gitu ya, atau dia tangkep gitu kan. Kita pikir, wah keren banget. Kenapa? Karena manusia nggak bisa, manusia normal nggak bisa. Kita manusia normal aja, misalnya ketemu ujian aja udah gitu kan, udah langsung KO gitu. Jadi memang ini kekuatan super. Dan kita mungkin berpikir, aduh kayaknya enak juga ya kalau masuk-masuk minggu seperti ini punya kekuatan kayak begini. Kekuatan yang ekstra, yang sebenarnya superhuman. Nah, sebenarnya kita punya sih kekuatan yang tanda kutip superhuman. Yang artinya adalah sebenarnya bukan dari diri kita.
Nah, itulah sebabnya saya ajak kita hari ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Yuk kita buka. Saya sekarang nggak mau tampilin di depan biar kalian buka Alkitab juga. Kalau nggak kalian cuma baca layar. Sekalian kalian latihan juga. Ini salah satu tanda saya percaya sama kalian. Saya tahu kalian jarang yang bawa Alkitab fisik. Saya izinkan kalian buka layar kalian hanya untuk buka Alkitab. Deal ya? Saya ajak kalian pegang HP kalian, buka HP kalian. Untuk apa? Lihat Alkitab aja. Oke? Deal ya? Habis baca Alkitab, HP-nya ditaruh lagi. Oke? Matius 11 ayat 25 sampai 30. Udah dapat? Yang nggak punya aplikasi Alkitab, download, kecil banget. Paling puluhan MB. Kalian download aplikasi lain sanggup kan? Download ya Alkitab ya. Oke, Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini ayat yang sangat terkenal yang mungkin sering kita baca. Ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Oke, sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Nah, jadi mungkin sebagian besar kalian pernah baca ayat 28 ya, familiar buat kita. Tapi kita akan mendalaminya juga dari ayat 25 sampai 30. Nah, ini kira-kira outline-nya kayak begini ya, outline khotbah saya hari ini supaya kalian ada bayangan. Jadi dari awal kalian udah tahu kira-kira saya mau ngomong apa sih gitu kan. Tapi saya kasih juga agak sama-sama biar kalian kalau baca ini dong juga ya masih kurang gitu. Oke, yang pertama Tuhan menyatakan dirinya kepada orang kecil. Jadi kita lihat di ayat 25 ya. Yang kedua Tuhan menyatakan undangannya. Dan undangannya itu manis banget, nanti kita akan lihat ya. Oke, yang pertama Tuhan menyatakan dirinya kepada orang kecil. Nah, kita akan lihat beberapa konteks dan kondisinya ya. Tadi kita baca ayat 25 tuh mungkin buat kita agak aneh. Yesus berkata begini nih, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Karena apa? Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Lah, kok Yesus bersyukur kepada Bapa karena apa? Karena dia menyembunyikan. Loh, siapa di sini yang bijak? Siapa yang di sini pandai? Disembunyiin sama Tuhan. Hayo, ya, kita cari teman kita yang pintar, yang pandai, yang bijak, kita bilang, mampus lu, disembunyiin lu sama Tuhan. Apa artinya gitu? Yang nilainya bagus di sekolah, oh Tuhan sembunyiin, nggak bisa lihat. Apakah begitu artinya? Nah, jadi memang ini ada konteksnya dong ya, tentu saja. Jadi kita akan lihat, kita mundur dikit ke ayat 20. Nah, ayat 20 itu Yesus mengecam beberapa kota. Kalau kalian baca judulnya ya di Alkitab kalian ya. Nah, ini jadi kita belajar Alkitab, ada gagak lihat-lihat dikit sebelumnya. Jadi nggak cuma di situ doang kita lihat. Misal kalian lihat di ayat 20 ya, itu judulnya kan Yesus mengecam beberapa kota. Ayat 20 saya bacakan ya, kalian perhatikan di Alkitab kalian. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Waduh, ini kota-kota yang menyeramkan. Di sini dikatakan kota-kota itu Pak Yesus paling banyak melakukan mujizat, tapi nggak tobat-tobat. Yesus banyak melakukan mujizat, mereka ini bijak, mereka ini pandai, mereka lihat kok. Tapi nggak mau bertobat. Artinya apa? Udah disembunyiin aja. Mereka nggak bisa lihat, mereka nggak bisa lihat Tuhan. Kita balik lagi ke ayat 25 ya. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, jadinya ini satu hal yang sangat unik. Dan Yesus mengecam. Nah, ini ada yang ngikutin? Ada yang ngikutin?
Ada yang nonton bola nggak sih di sini? Saya pengen tahu, ada nggak yang nonton bola, ngikutin bola, nonton bola? Udah nggak ada sekarang. Kalian tahu ini siapa? Ada tulisannya kan ya? Kalau menurut saya sih pemain the greatest of all time. Sorry, fanboy Messi. Ya ini Cristiano Ronaldo. Dia barusan di interview oleh Piers Morgan, satu jurnalis dari British juga. Nah di sini dia curcol lah ya. Dia keluarin semua isi hatinya, dia marah-marah, dia tanda kutip, dia mengecam klubnya. Dibilang saya dulu ini belasan tahun lalu di sini nggak ada berubah ini klubnya. Klub lain mah teknologinya udah maju, klub ini nggak maju-maju. Itu tuh pelatih, dia nggak respect saya juga nggak respect dia. Wah, dia marah-marah di situ. Ya nggak marah-marah kelihatannya, tapi kata-katanya cukup tajam ya. Saya sebagai fans MU tersakiti juga, sakit hati juga jadinya pas nonton. Ya di satu sisi ngefans banget sama dia, bukan ya ngefans gitu ya, suka lah ya, karena jago. Tapi di sisi lain juga, klub gua kok jadi berantem gitu ya. Nah dia mengecam, dia marah sama klubnya. Kenapa? Karena ada perlakuan yang gak sesuai. Dia merasa dia udah melakukan banyak hal, ini loh gol gua banyak banget. Tapi kok gak dihargai, tapi kok klubnya gak mau maju, klubnya gitu-gitu aja. Itu pemilik-pemiliknya cuman pikirin duit doang, gak pikirin untuk prestasi. Nah misalnya seperti itu, dia marah-marah di situ. Nah mungkin ini hal yang sama yang terjadi mungkin bagi orang-orang pada zaman itu, dan mungkin juga bagi kita. Tuhan sudah kasih kita banyak hal, kasih lihat kita banyak hal. Mungkin kita jadi masuk kategori orang yang bijak dan pandai. Mungkin kita lahir dari keluarga Kristen, kita bijak, kita pandai. Tapi kita gak bisa lihat, kita memilih untuk gak lihat. Gak mau. Mungkin itu yang terjadi. Kalau di ayat 25 itu ada kata Nephios sama Eudokia. Nah artinya apa? Nah Nephios itu orang kecil. Eudokia itu orang bijak dan pandai. Itu sebenarnya satu kata ya. Nah ini satu biasa hal yang dipakai kalau dalam bahasa Yunani nih ya. Ini dipakainya tuh keterbalikan gitu, misal besar sama kecil gitu. Nah, ini kalau di sana seringkali dipakai seperti itu. Jadi di sini ada keterbalikan. Oleh sebab itu ada satu kondisi supaya kita gak disembunyikan, yaitu Tuhan menyatakannya kepada siapa? Orang kecil. Nephios itu. Nah, kita lihat dikit ya di Matius 18 ayat 5. Saya bacakan deh ya, Matius 18 ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah Yesus suka sebenarnya sama sikap anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu, ya saya mau bilang polos tapi enggak juga ya. Tapi anak kecil itu apa adanya lah, saya lebih suka bilang begitu. Dia kalau suka ya dia suka, dia kalau datang dia beneran datang ya, mungkin kadang ada maunya ya, mau permen gitu ya. Tetapi anak kecil itu taat, dia ikut, dia apa adanya, nggak ada aneh-aneh, nggak ada agenda-agenda yang mungkin tidak tepat, nggak ada intensi untuk menyakiti kita lah ya minimal ya. Kalau kita ketemu anak kecil di tengah jalan kan kita nggak mikirkan, oh dia bakal todong saya nih ya kayaknya ya, kayaknya HP gue mau diambil nih sama dia nih, kayaknya mau dikempesin nih ban gue, kayaknya kita nggak berpikir begitu lah ya kalau kita ketemu yang nama anak kecil di tengah jalan gitu misalnya. Jadi memang Allah ingin kita tuh menjadi orang kecil sebenarnya. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, ingin terus belajar sama dia. Nah berbicara tentang orang kecil, nah ini kemarin pas G20 ada satu foto yang menarik perhatian saya. Menarik perhatian kalian juga mungkin. Kalian tahu ini siapa dan siapa? Siapa? Jadi yang sebelah kiri itu Ibu Presiden Korea Selatan. Umur 50 tahun. Kayak begitu tuh ya. Siapa yang mimpi 30 tahun lagi mukanya mau tetap kayak begitu. Umur 50 tahun tuh ya. Nah sebelah kanan siapa? Kalian nggak tahu keterlaluan nih ya. Balik ke SD nih. Itu Ibu Iriane ya. Ibu negara kita. Istri dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kalau dilihat ya, mungkin
Ya di kepala kita banyak pendapat lah ya. Termasuk pendapat dari orang ini nih. Saya nggak mau bacain deh ya. Sakit hati saya lihatnya itu bener-bener deh, ampun. Ini orangnya lagi dicari nih. Langsung masuk DPO, daftar pencarian orang. Penampilan langsung dihakimi. Ini jabatan nih sebenarnya dia orang nomor berapa ya? Orang nomor 2 di Indonesia? Enggak ya, orang nomor 1,1 kali ya di Indonesia ya. 1,1 gitu, orang nomor 2 kan wakil presiden ya. Ini orang nomor 1,1 gitu, nomor 1 ya Pak Jokowi, 1,1 ya dia nih. Ini bukan orang sembarangan sebenarnya. Tetapi mungkin orang pandang dia kecil. Dan mungkin dia sendiri nggak gitu masalah sih dinilai sebagai orang kecil, ya udah. Ya memang orang kampung, saya orang Solo. Hal yang menarik jadi buat saya ketika melihat kayak begini saya langsung terpikir ya, kita kalau dalam posisi kayak begitu kita bakal gimana ya? Mungkin kita nggak suka jadi orang kecil, kita nggak suka dikecilin. Kita maunya besar, makin besar. Padahal Yesus bilang, jadi orang yang kecil. Bukan badannya doang ya. Poin kedua, Tuhan menyatakan undangannya yang termanis. Saya rasa manis sekali yang dikatakan di ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagi saya ini enak banget dibaca ayatnya. Enak banget, nggak tahu ya kalian terhibur nggak ya baca ayat ini gitu. Semua yang letih lesu, beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada 3 kata kunci ya di sini kalau kita lihat. Letih lesu, beban berat, dan kelegaan. Apa sih bedanya letih lesu sama beban berat? Atau sama aja, cuma diulang-ulang? Beda ya, sebeda-bedanya. Apa bedanya? Letih lesu itu biasanya karena kecapean. Maksudnya begini, kalian saya suruh lari, keliling ini ya, gereja, belok kiri, tangkas, putar lagi. 100 kali. Nah, mungkin buat kalian, ya nanti ujung-ujungnya letih lesu tuh. Mungkin nggak nyampe ujungnya, baru mungkin 40 kali mungkin udah kecapean. Nah itu letih lesu tuh. Sesuatu yang mungkin kita lakukan terus-menerus kita lakukan sampai akhirnya kita tuh udah letih, lesu, lelah, capek, dan sebagainya ya, istilah kita apa deh ya, mau pakai istilah bosen juga mungkin bisa ya, rasanya letih mental gitu jadinya. Itu letih lesu. Bedanya apa sama beban berat? Ya bedanya beban berat mungkin kita nggak lakukan terus menerus. Tapi tiba-tiba datang aja misalnya ya, saya kasih kalian tiba-tiba, boom 100 kilo di pundak kalian gitu. Nah mungkin itu tuh kira-kira beban berat, tiba-tiba datang, boom. Waduh kaget mungkin kita. Waduh nggak pernah Tuhan dapat beban berat kayak begini. Yang kelas 7 kan, waduh kaget nih, ujian SMP kayak begini nih. Yang kelas 10 juga kan, wih ini ujian SMA kayak begini nih tiba-tiba kan. Mungkin kita letih lesu ya selama ini ujian, PR, les, letih. Tiba-tiba, boom, wih, UAS semester 1 ternyata. Berat juga ya. Tiba-tiba bahan 1 semester dikumpul tok di akhir, waduh berat juga. Nah mungkin itu yang kita alami saat ini. Atau yang kelas 12, waduh ini udah terakhir nih, penghabisan nih gurunya nih ya. Wah jurus-jurus pamungkas, soal-soal susah dikeluarin semuanya pokoknya ya. Mungkin ini yang kita alami sekarang. Tapi mau gak kita mengalami yang nomor 3? Kelegaan. Teman-teman saya nggak tahu ya cara jelaskan kelegaan itu kayak gimana. Yang jelas enak ya nggak? Banyak hal kita bisa jelaskan kelegaan. Sekalian tadi saya suruh lari gitu ya. Saya suruh lari keliling 40 kali gitu kan. Nggak boleh berhenti. Lari pokoknya nggak mau tahu. Nggak tahu buat apa. Lari aja pokoknya. Sama kan kayak kalian sekolah kan. Sekolah buat apa? Nggak tahu kan. Kadang nggak tahu kalian kalau ditanya sekolah buat apa kan. Buat dapat teman gitu kan. Lari gitu kan. Wah kecapean, aduh konten udahlah, capek, oh ya capek. Enggak gitu kan, wah lari lagi.
Akhirnya tiba-tiba pas kalian di putaran nomor 40, saya kasih air segelas gitu kan. Wah leganya gitu kan, rasanya lega. Masih lari? Masih, tapi lega gitu. Ada sesuatu, nah itu bisa tuh satu ya. Atau misalnya putaran ke 41 setelah kalian saya kasih air gitu ya. Begitu kalian putar sekali lagi saya bilang, udahlah, udah selesai. Cukup. Wah tuh lega banget kan ya. Wah akhirnya kelar juga gitu kan. Lega. Nah, jadi lega itu banyak ya. Ya kita kalau itu yang lagi ke toilet ya, mungkin mencari kelegaan juga tuh kan sebenarnya kan, keluar-keluar gitu kan, nggak tahu apa karena bosen juga. Tapi kalau kita kebelet, nah itu kan mencari kelegaan juga tuh ke toilet. Nah banyak sebenarnya istilah kelegaan yang bisa kita pakai. Tetapi di sini kuncinya sebenarnya adalah di, loh kok nggak bisa? Bentar ya. Oke. Nah, kuncinya sebenarnya di sini. Datang kepada Yesus. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan di ayat 28. Nah, jadi kira-kira begini nih. Kalau kita datang kepada Yesus, kita dapat kelegaan. Jadi let's say ini ya, kalian lari 40 kali tadi ya, saya suruh 100 kali deh ya. Kalian lari ke 40, sebenarnya ada cheat code-nya sih. Cheat code-nya apa? Ya kalian kalau nyamperin Ciuna, Kosem, Konatan, selesai larinya mungkin. Atau kalian kalau ke dia boleh minum, atau boleh duduk-duduk dulu bentar. Atau mereka bakal sewain mobil, pinjemin mobil atau sepeda buat kalian gitu biar cepet kelilingnya. Ada macem-macem. Atau dia kasih cheat code juga ya, oh ya nanti dihitungnya bareng, atau macam-macam deh ya. Misalnya aja. Tapi di sini kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Datang kepada dia itu lega, memberikan kelegaan. Dan terkadang kelegaan itu bukan sekedar soal masalahnya selesai, bukan. Tetapi soal, wah yang penting ada teman. Seringkali kayak gitu bukan ya, kalau kita belajar bareng bukan sekedar karena misalnya supaya pasti nilainya lebih bagus kalau belajar bareng. Kadang mungkin belajar sendiri nilainya lebih bagus. Kadang mungkin kerja tugas sendiri lebih bagus mungkin daripada bareng teman-teman. Sama teman mungkin banyak main ya kali ya. Tetapi mungkin sama-sama teman itu lebih enak, lebih lega kerjainnya, lebih nyantai. Nah menariknya juga ada satu kata yang muncul. Pikul. Nah, jadi kira-kira gini ya. Kelegaan itu gimana cara dapatnya? Memikul kuk dan belajar dari Yesus. Nah, menariknya gini nih. Tadi kan kita baca ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua yang letih lesu berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan. Pertanyaannya ayat 29. Ayat 29 perintahnya apa? Pikulah kuk yang kupasang. Lah. Ini kalian misalnya nih ya, Kuante ada waktu nggak mau ngobrol? Oh iya boleh ngobrol. Sekalian cerita gitu ya, lagi beban berat gitu. Saya malah kasih tambahin beban lagi. Yo kok saya lagi bosen ngeles. Bosen banget ngeles ini. Aduh nggak kuat deh rasanya, waktunya nggak cukup. Banyak banget lagi yang mesti dikejar, les piano, les gitar, les biola, les cello, les semua tuh di Gloriamu saya borong semua itu, didaftarin sama mama. Terus bilang, oh iya nggak apa-apa, kalau gitu solusinya adalah kamu les vokal lagi aja ya. Kalian pasti benci banget kan sama saya kan, udahlah pulang aja lah, ngapain gue ngomong sama nih pembina, rada-rada emang. Mungkin itu yang kita pikirkan ketika kita baca ayat ini secara seksama. Semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Terus berikutnya, pikulah kuk yang kupasang. Loh, gak nyambung dong. Nah, kuk itu apa sih? Tadi saya udah kasih lihat gambarnya dikit sih ya. Ini kuk nih. Kalau bahasa Inggrisnya yoke. Nah, kalian udah bisa ada bayangan ya. Gambarnya kayak gini. Jadi ada satu beban yang ditaruh di leher, biasanya sih ke ternak ya. Nah, tapi nggak sendirian, ada sebelahnya, diikat bareng. Gitu. Nah tujuannya apa? Satu, supaya bareng.
supaya searah. Dan yang kedua, supaya lebih ringan sebenarnya. Tujuannya itu. Nah jadi gini, orang berbeban berat kok dikasih beban? Sabar, sabar. Ayatnya nggak sampai di situ ya, nggak cuman pikulah kuk, bye. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enya. Dan bebanku pun ringan. Santuy, enak, ringan. Beban, iya, enak, ringan. Teman-teman kalau ditanya ya, saya nggak tahu ya gimana dengan kalian. Misalnya ada yang suka olahraga, saya belum tahu sih ya ada banyak nggak kalian ya. Tapi tadi saya lihat ada misalnya yang pernah saya ngobrol itu Kif ya, mana Kif? Tadi saya kayaknya lihat dia datang ya. Nah dia di Ucol kan ya. Saya tahu latihannya kayak apa. Saya pernah di UPH juga. Itu nggak enak latihannya teman-teman. Berat banget. Saya pernah ikut latihan UPH. Saya dulu kan di IPTO main juga ya. Begitu ikut latihan di UPH pertama kali, saya nggak kuat. Saya throw out, muntah. Nggak kuat. Benar-benar nggak kuat. Tetapi namanya latihan, kita tahu gunanya apa, dijalanin juga. Enak juga rasanya, meskipun mungkin tanda kutip setengah mati rasanya. Tapi enak, jalanin aja, suka kita. Mungkin hal lain ya, kalian belajar musik misalnya. Saya punya temen yang belajar main bass itu sampai jarinya itu bertanda-bertanda, berdarah gitu ya. Supaya apa? Ya supaya jago dan memang suka. Nah saya nggak tahu kalian punya hal apa yang ketika kalian jalani itu rasanya sih beban. Mungkin sakit, mungkin nggak enak. Di fisiknya mungkin ya. Letih, mungkin letih lesu, mungkin kadang beban berat tiba-tiba gurunya kasih les, boom, tiba-tiba ikut jadi susah. Naik tingkat. Tapi enak, tapi lega juga pas main kita bisa sambil senyum gitu ya, walaupun letih, walaupun beban berat. Saya harapkan juga teman-teman yang pelayanan ini jangan pikir karena mereka nih nganggur gitu, karena nggak ada waktu, udahlah gue main piano deh, gue nyanyi deh. Pasti ada bebannya. Saya ketika persiapkan khotbah juga ada bebannya. Tetapi enak. Aduh, nyampaikan firman Tuhan, itu yang jadi passion. Nah, saya berharap ini juga jadi bagian kita. Setiap kita dikasih beban macam-macam. Satu beban yang pasti adalah kita dikasih beban untuk belajar, oke? Seumur hidup belajar di sekolah. Misalnya itu ya satu hal yang kita pengen fokus. Itu harusnya enak dan ringan. Dan beban itu ringan, enak, dan yang terutama mengarahkan kita ke ketenangan, ke kelegaan. Arah itu penting. Kalau kita nggak ada kuk yang dipasang sama Yesus, dan kalian bayangin itu kuknya kalian jalan sama Yesus. Pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha bisa, maha kasih, wah luar biasa. Harusnya enak, pasti enak rasanya. Kalian kerja kelompok sama temen baik kalian aja rasanya udah enak banget. Gimana rasanya jalanin kehidupan ini sama Tuhan kalian? Apalagi dia pasti arahkan kita ke ketenangan. Nah teman-teman mungkin kalian pernah dengar ilustrasi tentang Albert Einstein naik kereta. Nah satu hari Albert Einstein dia ada di sebuah kereta. Dan kalau kereta zaman dulu kan ada gerbong-gerbongnya juga, ada peron-peronnya lagi yang kecil-kecil ya. Dia di tempat VIP yang satu peron cukup besar lah ya, dia sendiri. Nah dia berada dalam sana, dan dia lihat itu kan biasa ada yang tukang tandain tiket. Dia lihat tukang tiket udah jalan nih. Dia panik, tiket gua mana? Nggak ada tiket gua. Panik deh. Gila, gimana nih tiket gua mana? Wah dia buka jasnya, dia cari ke kolong semua, dia cari, dia keliling dia ke depan, dia cari, dia telusuri jalan tadi dia datang sampai ke pintu, nggak ketemu, sampai makin dekat, makin panik lagi dia kan cari, sampai tiba tukang tiketnya, petugasnya datang, dia buka pintunya,
Sebentar. Tiketnya belum ketemu. Ayo, dia cari. Terus petugas tiketnya bilang, nggak apa-apa, Mr. Einstein. Saya kenal kamu, I know you. Saya kenal kamu, nggak apa-apa. Dia cari terus, dia bilang, dia cari. Lalu petugasnya berusaha menenangkan, nggak apa-apa. Saya tahu kamu kok, Bapak Einstein. Siapa yang nggak tahu kamu? Udah nggak apa-apa, duduk aja, tenang, duduk. Dia tetap cari sambil ditahan kan, duduk aja nggak apa-apa, udah. Lalu dia marah, lalu dia teriak, iya saya tahu kamu kenal saya, tapi saya nggak tahu saya turun di stasiun mana. Dia nggak tahu arah. Dan itu sangat membingungkan si jenius ini. Arah itu penting teman-teman. Nggak peduli kita sepintar apa, sehebat apa, kalau kita jalan nggak punya arah. Nggak peduli kita sekuat apa, melawan keletihan kita, mengangkat beban berat kita, percuma kalau kita nggak tahu arah. Dan yang tahu arah itu ya Yesus. Oleh sebab itu yang kedua, bukan sekedar pikul koknya, bukan sekedar jalan bawa beban itu, tetapi juga belajar dari Yesus. Di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Enak ya bacanya ya. Mungkin tadi kita kalau baca depan bilang, pikulah kuk. Loh, kita langsung tetap kita kan marah ya. Boom, solusi gak beres. Nah teman-teman saya mau ajak kita mundur dikit ke ayat 23 ya. Ayat 23 itu Yesus ngomong gini nih. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua ya, kalian bayangin Bapak di sorga punya apa. Semua itu diserahkan kepada Yesus. 4 ayat setelahnya, Yesus bilang gini, aku ini lembah lembut dan rendah hati. Tuh, enak banget. Bahkan sebenarnya di ayat yang sama juga dibilang, di ayat 29, belajarlah daripada aku. Semua diserahkan Bapa kepada Yesus. Terus Yesus bilang gini, aku ini lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yuk, belajar daripada aku. Itu yang ingin dikatakan oleh Yesus kepada kita. Dan itulah sebabnya Paulus juga menulis di Filipi 2 ayat 6-8 bukan? Yesus itu walaupun dalam rupa Allah, dia gak menganggap rupa sebagai Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia ngapain? Dia mengosongkan dirinya. Jadi sama seperti kita. Bahkan setia mati di kayu salib. Itulah Allah kita. Dia jadi manusia, dia ngerti. Mungkin zaman Yesus gak ada kali ujian kayak kalian ya. Saya gak tahu juga ya dulu sekolah kayak gimana. Tapi yang jelas Yesus ngerti kalian, sekarang beban kalian apa. Apa yang ada di pikiran kalian, apa yang menyulitkan kalian, Yesus tahu. Dan itu yang dia ajak kita, ayo jalan bareng-bareng. Yuk libatkan Yesus, bareng-bareng sama Yesus jalanin semuanya. Teman-teman, kelegaan dan ketenangan itu penting. Bukan soal sugesti, bukan soal motivasi, tetapi ini relasi bersama dengan Sang Ilahi. Teman-teman, kita bisa cari kelegaan dengan banyak cara. Kita bisa cari sugesti mungkin. Gue bisa ngomong kan. Katakan gue bisa 50 kali gitu. Mungkin kebantu ya, tenang gitu ya. Lega mungkin. Mungkin, gak tahu deh ya. Bukan soal motivasi juga. Ya, sekarang udah ada ini kan, layanan chat pengingat dari Ayang virtual bukan? Ya, kalian bayar 10.000, nanti diingetin tuh. Yang makan ya, wah supaya ada motivasi makan gitu kan. Mau? Yang jomblo-jomblo kan? 10.000 doang loh. Diingetin tuh, 3 kali sehari. Pagi-pagi, ding gitu ya, WA masuk. Yang jangan lupa makan ya gitu, DP-nya cewek cakep gitu. 10.000 tuh, motivasi. Bukan soal itu. Yang jangan lupa belajar ya gitu. Kalian bayarnya 10.000 tuh, dapat tuh motivasi. Mungkin kalau kalian cari motivasi kayak begitu ya. Bukan soal begitu. Tetapi soal relasi dengan Sang Ilahi. Tadi kita udah lihat, Yesus kita itu, dia maha kuasa, dia maha bisa. Tetapi dia lemah lembut, rendah hati. Dan dia janji, dia pasti bawa kita ke ketenangan. Bukan soal bebannya tiba-tiba hilang.
Bukan soal tiba-tiba kita jadi superhuman, enggak. Tapi dia ajak kita jalan bareng-bareng. Kita punya Yesus yang adalah human dan juga God. Dan itu dia jalan bareng-bareng kita. Mari, yuk datang. Semua yang letih lesu, yang beban berat. Yesus janji bakal kasih kelegaan itu kepada kita. Yuk kita berdoa. Teman-teman, saya rindu setiap kita boleh doa sama Tuhan deh. Sampaikan beban berat apa yang ada dalam diri kita saat ini. Keletihan apa yang saat ini sedang kita jalani, sedang kita alami. Yuk cerita sama Tuhan kita. Semoga ini bukan perdana kamu cerita. Tapi jika ini satu hal yang baru atau bahkan kalian gak pernah. Atau mungkin dulu kalian pernah. Tapi rasanya sudah lama banget gak cerita sama Tuhan. Yuk pakai waktu ini. Cerita sama Tuhan. Soal keletihan kita, soal beban berat kita. Khususnya dalam minggu-minggu depan kalian akan masuk ujian. Jangan lupa serahkan ke tangan Tuhan. Berikan yang terbaik. Libatkan Tuhan. Jangan cuma andalkan diri sendiri. Pasti kita letih. Pasti kita berbeban berat. Jalan sama Yesus, kita akan mendapat kelegaan. Yuk doa. Ya Tuhan, Engkau mendengar doa anak-anak-Mu. Mereka yang letih, mereka yang berbeban berat. Kiranya Engkau Allah yang mencurahkan anugerah-Mu, yang mengulurkan tangan-Mu kepada mereka. Dan kiranya Engkau Allah yang beranugerah juga menaruh kuk itu. Kuk yang enak itu. Kuk yang membuat kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bukan kuk yang membuat kami menjadi superhuman dan kami serba bisa. Kami lakukan segalanya sendiri. Bukan Tuhan. Tapi kuk yang membuat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Itulah yang kami rindukan. Ya Allah, jangan tinggalkan anak-anak-Mu. Berjalanlah bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biar firman-Mu ini juga boleh terus melekat di hati setiap anak-anak-Mu. Khususnya ketika mereka memasuki pekan ujian. Kiranya Engkau Allah yang beranugerah. Yang menyatakan kasih-Mu. Pimpin mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh juga memiliki prestasi yang baik. Ketika mereka belajar juga mereka boleh mengerti. Bukan sekedar mencari nilai. Terima kasih ya Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan juga. Sehingga ketika mereka menjalani pekan ujian, orang-orang di luar juga boleh melihat bahwa ada terang yang bercahaya. Terima kasih ya Tuhan. Pulihkan keletihan dan hati yang beban berat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kalian ya.